Selanjutnya, sambutan pertama dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu kepada yang terhormat pribadi Bapak Andi Palanggi, SSTP MM. Kami silakan. Alhamdulillah pada saat ini berbahagia, anak-anaknya sudah lulus semua, ya, sudah dikembalikan semua ke kita semua, ya. Yang saya cintai, anak-anakku semua kelas 6 SD, SDN Asumper. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dalam rangka untuk penamatan anak kelas 6, siswa kelas 6 SDN Asumper. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tentunya kita semua berbahagia bahwa pada kesempatan ini anak-anak kita semua sudah menamatkan dirinya di jenjang SD, ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Sekarang dikembalikan ke orang tua siswa. Nah, anak-anak kita ini wajib untuk lanjut, ya, jangan ada berhenti di tengah jalan, kasihan. Jadi sekarang itu pendidikan sangat penting. Ada saja pendidikan kita, belum tentu kita bisa menjadi manusia, ya, apalagi kalau tidak ada pendidikan. Karena sekarang itu besar tuntutan di semua level pekerjaan, ya, wajib menentukan persyaratan pendidikan, ya. Jadi kalau untuk pendidikan, orang tua harus siap. Nah, anaknya mau sekolah di mana, ya itu harus siap, Kemudian yang perlu saya sampaikan, ya, baru-baru ini telah di launching salah satu program strategis Bapak Bupati kita, yaitu seragam gratis plus. Ya, jadi anak-anak kita nanti ini yang masuk ke SMP, tapi wajib masuk ke SMP, ya. Nah, karena kalau tidak masuk ke SMP tidak dikasih baju seragam gratis plus. Bisa tepuk tangan. Jadi seragam gratis plus ini akan diberikan kepada siswa baru, baik itu tingkat SD maupun tingkat SMP. Namanya plus karena ada tas dan sepatunya. Ya, jadi ada tas dan sepatu. Ya, jadi, ya, anak-anak kita nanti yang mendaftar di SMP ini, ya, silahkan nanti pakai baju biasa, ya. Kalau belum ada bajunya, belum datang bajunya, nah, silahkan pakai baju biasa, datang mendaftar. Nah, selama belum ada bajunya bisa pakai baju apa saja, asalkan pakai baju, ya. Sampai datang ke sekolah tidak pakai baju, ya, nanti kita berikan seragam gratis plus. Ya, kemudian, nah, untuk sistem penerimaan murid baru, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ini juga perlu saya sampaikan. Sekarang itu untuk sistem penerimaan murid baru ada 4 jalur. Ada 4 jalur, jadi diingat-ingat ini. Untuk penerimaan murid baru ini ada 4 jalur. Jalur yang pertama adalah jalur afirmasi. Nah, jalur afirmasi ini kepada calon siswa kurang mampu. Ada penerima BLT di sini, keluarga saya? Ada? Tolong angkat tangan. Nah, ada penerima BLT, wah banyak. Nah, penerima BLT, ya, apalagi yang terdaftar di aplikasi, ya, di sistem dinas sosial, ya, Kementerian Sosial, itu bisa bersekolah di mana saja,
silahkan didaftar. Ya. Kemudian jalur prestasi. Nah, ada anaknya yang sering ranking di sini. Tolong angkat tangan ibunya yang sering ranking anaknya atau tidak tahu rapornya. Itu. Nah, yang sering ranking anaknya juga diberikan kesempatan bisa sekolah di mana saja di Kabupaten Luwu, asalkan masih di Kabupaten Luwu, dan lewat jalur prestasi. Tapi nanti diverifikasi, Bu, diverifikasi rapornya anak nanti. Kalau kita bilang ranking, ya nanti diverifikasi. Kalau lolos verifikasi maka bisa diterima. Ya. Nah, ada sekolah unggulan yang kita anggap unggulan di Kabupaten Luwu bisa sekolah di situ. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah jalur domisili. Jalur domisili ini, ya, semua sekolah sudah kita tentukan wilayah penerimaan murid barunya. Jadi masing-masing sekolah, ya, sini SMP apa yang ya SMP 1 Bupon, ya. Nah, SMP 1 Bupon itu tidak boleh keluar dari area yang sudah kita tentukan. Kalau dia pakai jalur domisili, nah, sudah kita tentukan. Juga kita sudah tentukan berapa siswa yang bisa diterima di sana. Tidak boleh melebihi batas siswa yang sudah ditentukan. Jadi kalau sudah melebihi, itu bisa mencari sekolah lain, ya, bisa mencari sekolah lain. Jadi tidak boleh lagi dia domisilinya di Padang Sampah mau sekolah di Gua misalnya. Ya, kalau pakai jalur domisili. Tapi kalau pakai jalur afirmasi dan prestasi itu bisa sekolah di mana saja. Nah, tapi kalau pakai jalur domisili, ya itu tidak boleh sekolah di luar dari wilayah domisilinya. Nah, supaya lebih dekat, ya lebih dekat lagi. Kemudian yang keempat adalah jalur mutasi. Jalur mutasi ini kalau ada bapaknya, ya pindah tugas, ya pindah tugas ke Luwu Timur misalnya atau ke Belopa, nah itu bisa disekolahkan anaknya di sana karena mengikuti orang tuanya, Nah, itu beberapa hal, ya terkait dengan sistem penerimaan murid baru. Insya Allah, ya ada revisi itu, Bu, ya revisi penerimaan murid baru kita itu dimulai tanggal 2, ya mulai tanggal 2. Sementara kita tanda tangan revisinya kepada Bapak Bupati. Mudah-mudahan hari ini juga bisa keluar. Ya. Kemudian yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, ya saya mau sampaikan ada 5 hal penentu prestasinya siswa. Ya, ada 5 hal penentu prestasi siswa. Yang pertama adalah karakter siswa. Karakter siswa itu penentunya sangat besar, 49%. Kemudian yang kedua adalah guru. Nah, guru ini terbesar kedua penentu prestasinya sebesar 30%. Ya. Kemudian selanjutnya sekolah itu 7%, rumah 7%, dan teman sejawat 7%. Jadi masing-masing 3 indikator tadi itu 7%. Yang paling besar adalah karakter siswa. Ya, biar kita mau ajar bagaimana, tapi memang karakternya sudah begitu, ya memang sulit. Nah, ini yang kita mau rubah. Makanya pemerintah mengeluarkan program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi ada 7 kebiasaan yang wajib untuk disampaikan, ya wajib untuk dibimbing kepada anak-anak kita. Bukan hanya gurunya, bukan hanya kepala sekolahnya, tapi orang tua juga wajib untuk memantau ini. Memantau. Yang pertama adalah karakter ini. Yang pertama, bangun pagi. Nah, bangun pagi ini kalau paginya orang Muslim, ya kita tahu bersama, ya kita tahu sama-sama. Kalau paginya orang Muslim itu jam berapa? Ibu-ibu? Ini Muslim semua, ya. jam 4:30, ya.
atau jam 4. Ya. Jam 4:30 itu anak-anak kita sudah dibangunkan untuk sholat subuh. Sholat subuh. Kemudian yang kedua adalah beribadah. Jadi sudah bangun beribadah, ya, beribadah. Kemudian yang ketiga, ya kalau bisa disuruh jalan-jalan, ya olahraga, ya. Capsek ya. Kalau bisa setiap pagi, ya 5 menit, 10 menit, anak-anak dikasih olahraga. Habis itu berdoa, baru masuk ke kelas, ya, supaya lebih sehat. Kemudian makan sehat dan bergizi. Nah, ini makan sehat dan bergizi sesuai dengan program pemerintah makan bergizi gratis. Ini sudah ada 4 lokasi yang kita sudah, lokasi dapur yang kita sudah usul ke kementerian, mudah-mudahan cepat untuk direalisasikan. Kemudian yang kelima, gemar belajar. Nah ini saya lihat ya, beberapa siswa kita kalau sudah di rumah ini sudah lepas pantauan belajarnya. Nah ini menjadi tugas orang tuanya ya, kalau di rumah diulang-ulang pelajarannya, apa yang sudah ditanyakan, apa yang sudah kita pelajari. Nah, ada KPR tak? Ya. Jadi begitu. Jangan sampai nanti ya ada PR-nya karena tidak pernah ditanyakan, ya tidak dikerjakan. Apalagi kalau sudah pegang HP. Siapa sih ini yang sering kasih pegang HP anaknya? Siapa? Banyak semuanya. Aduh. Ya. Jadi kalau HP ya, sebisa mungkin kita pasangi sistem di situ. Kita yang kunci HP-nya dari jauh. Ya, jangan diberikan keluasan, atau bisa diberikan waktu-waktu tertentu saja. Ya, waktu-waktu tertentu. Apakah dia libur, ya? Apakah sedang dalam proses belajar, ya? Yang berkenaan dengan belajarnya, ya bisa diberikan. Kemudian selanjutnya anak-anak harus bermasyarakat, diajarkan bermasyarakat, baik itu di sekolah maupun di lingkungan rumahnya, ya. Jangan tinggal saja di rumah terus. Ya, diajarkan bermasyarakat dengan teman-temannya di sekitar rumahnya, ya, di sekolah, ya. Kemudian selanjutnya tidur cepat. Ya, tidur cepat. Jadi tidur cepat dengan bangun pagi ini sinkron. Tidak bisa orang bangun pagi tapi kalau tidak tidur cepat. Ya, jadi ini merupakan kerja-kerja kita bersama, upaya kita bersama untuk menanamkan karakter 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, tidak bisa jalan program ini kalau orang tua siswa dengan guru dengan kepala sekolah tidak sinergi. Jadi masing-masing ada tugasnya. Kalau di rumah, ya, tadi ada tugasnya, ya, bangun pagi, tidur cepat, diberikan makanan yang bergizi. Ya, itu tugasnya ibu-ibu nanti di rumah. Ya, di sekolah lain lagi, sekolah bermasyarakat dan sebagainya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, dan saya mendoakan anak-anak kita semua ini sudah ada kelulusannya ya, ijazahnya ada, sudah ada. Ya, mudah-mudahan nanti terima ijazah ya, karena sekarang juga itu sementara kita proses untuk ijazah elektronik ya, ijazah digital. Jadi kemana-mana itu ijazah bisa kita bawa di dalam HPTA. Nanti ijazahnya anak itu bisa dibawa di dalam HPTA. Jadi tidak lagi dibawa ditenteng itu berkasnya. Kalau dia mau mendaftar cukup bawa HP saja. Nah, tidak lagi dibawa. Nanti di tempat pendaftarannya baru bisa di print. Silakan di print kalau minta printnya. Begitu. Ya. Kita doakan semua anak-anak kita ini semua sehat-sehat ya, bisa melanjutkan sekolahnya dan bisa untuk menggapai cita-citanya semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya sampaikan karena saya harus kenoling juga untuk membuka kegiatan ya, sama seperti ini.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.